namanya perusahaan air minum, tapi tidak bisa diminum. Itu kan bukan salah siapa yang salah itu. Salah yang ngasih merek gitu. Jadi kenapa nggak perusahaan air minum, perusahaan air mandi aja kan namanya itu. Namanya. Waktu itu keramik pertama di Bali itu kita mengkeramik semua SD dengan konsep itu. Itu dananya dari mana, Pak? Ya, itu kan sebenarnya dana bantuan dari pusat, tetapi waktu itu dia menyebut kualifikasinya hanya ringan, sedang, berat gitu. Itu kan tidak gitu sebenarnya. Ya fakta real berapa perbaikan. Om Swastiastu, akhirnya saya bisa podcast bersama idola saya nih, yang saya anggap adalah Bapak gratis Indonesia. Pokoknya, bukan Bapak gratis sebenarnya. Pokoknya apa-apa Bapak gratis. Kita mau menyelesaikan masalah. Oke. Jadi kita tetap kepinginnya bisa menyelesaikan masalah. Kenapa enggak bisa menyelesaikan masalah kalau bisa kita kerjakan? Oleh karena itu, kalau kita enggak punya, terus berpikir sebagai orang kaya kan enggak benar. Benar. Saya enggak punya, selalu berpikir sebagai orang miskin. Kalau sebagai orang miskin berarti bagaimana cara menggunakan uang itu, satu angon mang panak pipis, dua angon kepeken kurnan, tiga angon enci kurnan, kan gitu ya. Angon beli jaro jani skincare itu salah satu yang perlu kita pikirkan. Pokoknya Ondan mulai langsung gas nih. gitu. Seru sekali. Nah. Kan dulu Bapak punya ini nih, proyek air laut biar bisa jadi air minum tuh. Loh, itu kan, gimana Pak Pak kok bisa, kan gimana ceritanya? Kita cerita saja, ya. Maka kalau kita berpikir waktu itu ada Subak datang, bagaimana Pak distribusi airnya seperti apa? Berarti ada masalah di Subak ini. Okay. Ada masalah. Sudah begitu, ada lagi Pak Niki, ada orang mau bikin air minum Pak, penyulingan air minum, gimana, boleh nggak? Nah ini masalah juga, karena selama ini air PDAM itu kan tidak memakai letterlek yang benar itu. Kenapa? Namanya perusahaan air minum, tapi tidak bisa diminum. Itu kan bukan salah siapa yang salah itu, salah yang ngasih merek gitu. Jadi kenapa nggak perusahaan air minum, perusahaan air mandi aja kan namanya itu. Namanya. Mereka perusahaan air minum tapi cuma mencetak botol aja Pak, tidak mencetak air. Tidak, malah nah ya itu. Ayo Pak, ayo. Nah itulah ininya namanya perusahaan air mandi itu. Nah itu sebagai contoh yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya perusahaan air minum itu benar-benar menggunakan akal sehatnya, kenapa nggak bikin yang bisa diminum? Kenapa nggak bisa diminum bikin air minum? Kayak Jepang lah. Nah, bukan nggak usah terlalu jauh kita ke Jepang, ke Singapura aja bisa kok. Ke Malaysia aja bisa kok. Dia merdekanya baru belakangan dari kita. Kita sudah merdeka 45. Dia merdekanya 59 apa berapa itu, 49 lebih belakang. Apalagi Jepang merdekanya belakangan dari kita. Benar. Nah, tidak bisa dipakai ukuran merdeka. Ternyata niat orang itu mau berbuat baik nggak untuk rakyatnya. SDM-nya itu. Jadi kalau misalnya hanya sekedar merek-merek ya begini jadinya. Ya. Krisis air jadinya Megarang bukan. Maaf, mungkin kita tidak merasakan. Saya merasakan bagi orang ngantri di di utaranya Pangkung Jangu Mesean di situ bagaimana ngantri seperti itu. Nah, ini kan masalah. Oleh karena itu, saya berpikir waktu itu bagaimana kalau memang laut bisa kita suling menjadi air minum dan laut tidak pernah habis. Ada diskusi baru. Wah, itu air pencarian Pak di laut itu. Semua orang kan membuang ke laut air buangan itu. Nah, itu saya jawab gampang. Pak, nak Bali pun nak jauh kita. Namun nak Bali ngengke makis Pak ke jauh ke laut.
berarti pembersihan ada di laut. Gitu. Bading. Wah, iya, semestinya harus bisa berpikir demikian. Artinya air laut itu memang air yang bersih. Dulu program air ini, air laut jadi air minum dan air yang bisa digunakan ini sudah jalan, Bapak? Loh, sudah jalan, bukan sudah jalan. Saya sudah setelah membuat, bukan berhenti membuat. Saya buat distribusinya ke SMP sehingga SMP itu langsung minum. Nah, karena kita berhitung ini semua dasarnya efisiensi. Coba bayangkan air aqua yang berapa dia ngodok air, berapa harus ngodok listrik untuk bisa menjadi air minum. Iya. Dengan adanya pembuatan air laut menjadi air megumi itu. Nah, dengan di situ ini kedua kan ada pemikiran bagaimana distribusinya selang-selangnya kan tidak sama dengan selang PDAM. Karena PDAM mengkarat nanti itu. Iya. Saya beli selang sendiri, saya sudah distribusi sampai SMP 1. Sampai ke utaranya kantor bupati ada penampungan air dari Perancak bawa ke sana, sudah ada 4 galon di situ, galon besar di situ. Nanti baru dari sana didistribusi ke SMP jadi maaf, semestinya kalau memang masih diingat oleh mereka di kantor bupati ada usus air untuk minum yang saya sudah distribusi di kantor bupati itu, bukan pakai galon-galonan Dan langsung bisa diminum. Langsung bisa diminum, bisa dites. Berarti Bapak dulu mungkin buat program kayak gitu tuh saingan sama PDAM. Karena PDAM masih ngerti apa, Pak. Wah, ini sainganku ini. Bagaimana caranya jegal ini? PDAM sih nama apa, Pak? Nah, makanya saya buat itu sampai sudah distribusi ke kantor bupati. Di kantor bupati ada yang selang tidak mengkarat. Mungkin di Jog ada kutang kan itu. Semua ruangan ada itu. Ruangan untuk air itu. Dan itu distribusinya dari Perancak masuk ke store. Selama Bapak menjabat itu normal-normal aja diminum, Pak. Nggak ada normal aja diminum. Mungkin Itu ada sudah yang sakit berakhir, perut. sudah ada. Itu kadar ininya kan sulingannya tidak destilasinya itu penyulingannya langsung mineral langsung, Pak. Sudah ada air mineralnya. Nah, kalau ini kan campuran mineral dikasih. Iya. Ya, ini sudah mineral asli, Pak. Dan jangan lupa, ini Bapak udah ngebandingin nih air PDAM. Ini air kalau gini. PDAM bukan tandingan Aqua musuh saya. Aqua musuhnya. Nah, jadi Aqua musuh saya bukan PDAM hanya. Keras. Nah, jadi bukan. Oleh karena itu saya sudah saya hanya tidak cerita. Maaf, Patriana itu semestinya kalau dia jujur mengatakannya. Yeah. Dia yang merakit Megumi itu di Jepang. Yang merakit Megumi itu dia. Berarti terinspirasi dari Jembrana, Pak? Bukan. Saya ke Jepang mau suruh membuat rakitan Megumi. Nah, merakit kan tidak mungkin pabriknya. Dia minta tenaga untuk biar merakit orang Indonesia nanti di sini dirakit. Dirakit lagi. Yang merakit itu adalah Patriana. Waktu dia mau belajar ke Jepang, Patriana kan pernah belajar ke Jepang. Belajar ke Jepang hanya karena bakal mekurnan tuh. Yang kalian lagi mekurna harus mulih ke Indonesia itu. Jadi semestinya saya lebih senang waktu itu dia sekolah di Jepang. Ya, jadi S3-nya saya mau ngarep dia di Jepang, ternyata lebih berat kurnan aja S3 susah nih. Jadi terpaksa dia harus pulang ke. Wah, malah ngelawan Song 4 nih kok. Gitu. Makan tuh cinta lah gitu ceritanya. Tapi ya mudah-mudahan nih ya pemerintah yang sekarang nih atau pemerintah yang lain ini melanjutkan lah atau memperbesar, mendukung program Bapak nih yang sudah luar biasa. Ya, kalau saya pelopor lah Jembrana nih, Pak. Air kenanya pakai listrik aja, Pak. Listrik dan komputerisasi. Listrik, jadi tidak ada tenaga lain-lain. Jadi air laut masuk destilasi namanya. Ya udah begitu, terus ada komputerized di sana sudah
kita atur berapa ininya, apa namanya kadar pH. pH-nya ada, sudah gitu kadar ininya juga ada, apa namanya tadi mineralnya ada itu sudah computerized, tidak perlu. Oh jadi nggak melibatkan banyak orang, Pak? Nggak ada, sudah itu aja. Oh gitu. Nanti- Wih, kalau ini jalan mah pecat kadis, Pak. Saya udah kadis. Saya nggak ada kadis. Nah, lah. Nah, sekarang kan Pengawas lah. Oh, pengawas lapangan lah, batang ngawas-ngawasin deh. Bapak juga dulu terkenal, saya sih berpikirnya tuh Bapak itu Bapak gratisan ya, sekolah gratis, habis itu kesehatan dan lain sebagainya. Gimana kok bisa gratis, Pak? Sedangkan PAD-nya Jembrana itu kan bisa dibilang kecil. Gitu. Nah, sebenarnya gampang waktu itu mulai sekolah gratisnya. Waktu itu saya tanya kepala sekolah. Kepala sekolah saya panggil dia, Pak, kudu sejatin anak-anak itu memerlukan uang untuk sekolah itu. Beli ini, beli itu, ini berapa sebenarnya. Hanya dia nyebutkan waktu itu di bawah 15.000. Per hari? Enggak, per bulan. Di bawah 15. Oh, saya terus ngomong, coba saya tanya, ngelapi pising 15.000. Ini contoh saja, 15.000. Oh ada Pak, uang 15 lebih dari 15. Sudah, gratis. Ngelah pipis tadi bisa nagihin rakyat kan enggak masuk akal itu Pak. Oh, Saya tanya dulu. Niki sekolah negeri Pak? Sekolah negeri. Apa bedanya sekolah swasta? Kan patuh juga. Apa buku emas kan enggak mungkin. Bukunya sama. Nah, ya itu contoh yang real. Sudah begitu, apa sih penyebabkan mahal sekolah? Pak, kan harus beli buku. Ya, beli buku. Saya kasih contoh. Saya sekolah textbook itu 10 tahun baru ganti. Textbook, kalau kita textbook di universitas itu 10 tahun baru ganti textbook. Ini ngangon SD 6 bulan cepok mau ganti merek. Kan salah. Nah, udah sekarang begini. Dagang betul intinya. Nah, apa berdagang apa sih ngerti? Saya perintahkan mereka kepala sekolah itu, Pak, bikin sekarang MKKS. Ada MKKS nih, ada sekolah kumpulan sekolah-sekolah itu. Bikinkan rapat, tentukan buku yang dipakai dalam 5 tahun. Akhirnya dia tidak berani ngeluarin buku lain-lain. Jadi mereknya itu saja selama 5 tahun. Baru tadi ganti aden bisa nganggon, murid bisa nganggon yang lain, tidak mengutang. Jadi kan 6 bulan mengganti. Nah, bener aja tinggi biaya. Iya, biayanya itu pasti tinggi. Sing manggo kan, padahal hanya penerbit Nederland, mainnya beda. Kalau kesehatan tuh gimana sama asuransi tuh Pak? Kan gampang Pak. Saya asuransi kesehatan, gampang Pak. Dulu saya pernah punya klinik awalnya. Klinik? Ya, namanya. Bapak dokter gigi dulu kan? Ya, tapi saya punya klinik Nita namanya. Nita klinik namanya. Ya, Nita klinik itu kita bertitik dari asuransi karena ada pengalaman belajar di Jepang gitu. Di Jepang adi moni kudu sejatin adalah pipis untuk satu orang cukup. Saya bilang waktu itu ya, cukup hanya 100.000 setahun. 100.000 setahun cukup. Itu berapa kali dia sakit dengan jumlah, berapa kali sih sakit dalam setahun? Ya, paling 10% mereka yang sakit dalam setahun itu. Tidak lebih dari 10%. Nah, sekarang dicegah, amun pencegahannya sudah bisa lebih baik, kenapa kita berpikir orang sakit? Kalau sudah dicegah terus nggak bakal sakit, nggak bakal ada orang sakit lagi. Ya kalau pencegahannya sudah baik, kenapa ada jadi nggak keluar biaya untuk kesehatan lagi? Biaya kesehatan, tinggal yang parah, yang non kontrol aja, yang kita bisa lakukan. Dulu, maaf Pak, dulu nih kesehatan gratis sampai ngurusin sekanker-kanker. Oh iya kan. Sampai yang penyakit yang gede-gede Pak. Akhirnya seperti itu, karena menjadi kebutuhan masyarakat. Menjadi kebutuhan masyarakat. Tadi saya berpikir hanya kalau kebutuhan sekali ke dokter, perhitungan saya, sekali ke dokter Maya 1 kali. 10%-nya kan berarti hanya 10.000 dia bayar. 10.000 lah kita harus siapkan asuransi itu. Nah, kalau orang sekali ke dokter muban kalang obatnya 100.000. Berarti
karena 10% dia baru sakit, Iya, berarti 10.000. 10.000. 10.000 lah asuransinya itu. Cukup. Nah, Dan jalan. Memang ada ya namanya pasti ada penyakit. ya. Dan yang paling penyakit dokter. Di JKJ itu penyakitnya dokter, bukan masyarakat. Dokter nih penyakit. Dokter nih sakit. Saya bukan. Gini, dokternya kadang-kadang bikin sakit orang. Ya, benah mau ban pang cepok, pang flu. Benar sing meronsan, Itu yang bikin sakit. Itu yang. Nah, sekarang saya berpikir demikian, kita perlu pengawasan, perlu kontrol. Kenapa anggaran saya jebol? Maaf, saya mengatakan terus terang aja anggaran yang kita anggarkan 10% itu jebol, Pak. Jebol karena dokter ini yang main-main, tapi saya tahu penyakitnya. Setelah berjalan 2 tahun, 3 tahun, oh ini penyakitnya, harus dokternya diawasi. Nah, sekarang kita berpikir lagi, gampang, aplikasi yang ngawasin jadi. Bidan sing ada aplikasi, Pak. Berarti sebelum ada BPJS di seluruh Indonesia itu jembrana pemaluan. Iya, berpikir seperti itu kita duluan. Oh, BPJS itu kan administratur tuh. Apa sih nggak ada gaya bukan BPJS ini? BPJS itu administratur itu. Tukang operasionalnya tegeh. Iya. Pelayanannya Ya, nduk lah. Ya, itu saya tahu BPJS. Adi besok ini, nah, makanya sistemnya dia kapitasi. BPJS itu kan sistemnya kapitasi, sama dengan tadi berapa jumlah penduduk, sakit nggak sakit, dihitung bayar. Dengan sistem kapitasi. Kita sistemnya klaim, sistem saya. Sistem saya kan klaim, sakit kudu namanya, makejang dibayar oleh Pemda. Itu bedanya dengan BPJS. BPJS ya. Nah, dia sistemnya kapitasi sehingga dia punya kapi 100, dokternya dibayar atau tidak dibayar, dia tetap bayar 10.000 kali 100, berarti 1 juta ya dapat terima klaimnya. Gitu. Tapi kalau di JKJ tidak, makanya prosedur tidak terganggu kalau di JKJ. Kalau BPJS prosedur karena dia punya kapitasi, punya batas, itu bedanya. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, gimana dengan Jembrana nanti ke depan? Kita justice review melanggar undang-undang tuh BPJS, banyak pelanggaran. Oh iya. Itu yang harus di justice review. Iya, bukan dibiarin gitu. Biarin aja. Begitu. MK aja bisa menghentikan umurnya Pak Gibran dong. Ya kan gitu. Kenapa kita nggak bisa? Ini sekedar BPJS. Berat. Ya. Jadi itu masalah. Tidak ada masalah pokok. Bukan itu saja, kemarin di zaman itu kita bebaskan pajak sawah loh ya. Pajak sawah, Pak. Pajak sawah, seluruh pajak sawah kita bebaskan. Seluruh negara. Seluruh Jembrana. Sing ada namanya pajak sawah. Bagaimana? Nah, pasti pertanyaannya. Iya. Ya karena tidak jeli kita melihat APBD. Kita waktu itu ada aturan pusat mengatakan 70% yang disetor ke Jakarta. Yang 30% diserahkan kepada Pemda. Apabila kita menyetor pada bulan November kita menyetor lunas, maka kita dapat insentif. Nah, saya incer itu. Jadi November saya bayar nak tonemanya pusat. Enggak, masyarakat belum bayar. Kita bayar semua. Kan saya main insentif. Ya. Insentif saya 5% dari total pendapatan. Angon gratisan apa aja kebutuhan masyarakat. Menggratiskan pajak cukup. Orang tidak melihat itu. Adi di Pak Winasem bebasan pajak gitu. Di cuman uli Jepang BPC terusnya. Standarnya bupati sekarang Pak Winasem sebenarnya kayak Ahok udah. Standar gubernur Ahok, standar bupati Pak Win. Ya, itu yang bisa dilakukan. Dan ya seperti kita cerita ini Pak. Ambillah kita cerita internet.
Oke. Ya. Tiang sempat bahas sama beli patu internet gratis dan connect langsung gitu nggak? Ya. Nggak lewat apa ini? Nggak lewat apa namanya? Satelit apa? Ya. Nah, Gimana? sekarang masalahnya kita apa namanya? Bandwidth-nya kita nyewa waktu itu. Bandwidth. Bandwidth. Sekarang kan di apa namanya? Bisnet dia nyewa bandwidth. Ya. Nah, setelah dia nyewa dia sewakan lagi kan gitu bisnet ini. Iya. Nah, waktu itu saya sudah nyewa bandwidth itu berapa megawatt apa itu istilahnya. Iya. Nah, itu sudah sewa, saya berikan kepada seluruh desa. Seluruh desa, masing-masing desa ada tower. Bener nggak zaman itu tuh apa namanya meeting sama kepala desa itu sudah Iya, online, Pak? sudah online, sumpah. Ngesum, kalau Jani nak baru ngesum tuh kaget saya. Telat. Tell me itu namanya. Coba Pak. Itu. Tell me itu. Telat mikir itu begitu deh. Maaf, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Saya pernah punyai apa namanya? Food ini loh, pemilihan ini. Oh, pemilihan itu sudah ID untuk SMP. ID card, ID untuk itu Kartu lah. Kartu. Jadi kartu dipegang oleh murid, bisa pakai debit, bisa pakai absen, bisa pakai. Jadi posisi letak. Jadi misalnya dengan memasukkan itu di card readernya, masuk card readernya, kita sudah tahu dia masuk apa enggak, absennya kan ada lihat. Nanti absen dilihat, oh si A gurunya tinggal lihat, oh iya sih masuk, langsung. Sudah sampai ini ya rekam jejak kesehatannya juga masuk di sana. Masuk di sana kan kartu ini kan blog kan ini EKTP ini. Loh iya terus terang aja. Pak buka dia nggak ngangkat asal bunyi. Gitu Pak. EKTP itu sebenarnya kan harus ada chip di dalamnya. Seharusnya. Dengan adanya chip kita bisa lihat identitas mereka. Kan ada jadi chip kan chip sudah dibaca tuh. Coba aja chipnya. Pang polemisi ya. Pang itu pangman tukang sedot di Depdagri itu. Nah ya. Jadi seharusnya dia pakai chip, bukan chip itu nanti bisa ada barcode, ada apa namanya? Semua data bisa masuk di sana. Data pribadi seseorang. Data pribadi seseorang. Sehingga itulah bisa dipakai absen, bisa dipakai e-voting. Kan besi. Kartunya itu saja. Nanti malah nanti NPWP juga masuk di situ nomornya NPWP. Kudung maaf ini rekening bank juga masuk di sana. Kan tinggal nganggu passwordnya masing-masing. Iya. Dan food itu satu kali food aja. Iya. Di samping itu sing tebel kanu apa dana dompet. Dengan satu kartu dengan satu semua. Itu lebih irit berapa efisiensi yang bisa dilakukan. Kalau semua penduduk Indonesia menggunakan seperti itu, berapa efisiensi yang bisa digunakan. Iya. Sing perlu korupsi macam-macam. Nah iya. Iya benar. Benar-benar menginspirasi sekali. Nah seperti e-voting, mungkin e-voting saya sampai hari ini saya sudah bisa berhitung e-voting sekarang satu TPS selai juta Pak siapin untuk DPS Jani ini. 25 juta itu habis Pak. Habis untuk per satu TPS. Per satu TPS nyewa rumah, nyewa KPPS, nyewa kertas, saksi nyewa itu 25 juta Pak. Oke. Tapi dengan e-voting hanya 5 juta Pak. Kudang efisiensi itu bisa dilakukan. Kalau itu enggak ya pesta demokrasi namanya, irit demokrasi. Ya, kita kan berpesta Pak. Ya. Benang pemilu apa mahal Pak. Pilkada gembira ria benar. Nah, efisiennya. Itu luar biasa Pak efisiensi. Dan perhitungannya ketika cetit sekarang, perhitungan sore sudah tahu siapa menang siapa kalah. Sudah tahu semua. Dan di samping, pasti ngomongnya, wah itu kena hack, nah iyo nge-hack.
Padahal semua itu bisa bikinkan protektor itu. Saya ngerti komputer tapi begitu orang-orang. Ya. Jadi dibikin satu protektor agar bisa tidak terjadi hack, tidak bisa masuk. Linknya di protektor katanya, harusnya. Karena link ini sudah nyewa sendiri, otomatis yang lain kan nggak bisa jadinya, Iya Pak. makanya. Makanya itu saya sudah mengajukan ke MK. Dan saya menang. Tuh, Pemda Jemberana menang bahwa direstui untuk menggunakan e-voting tergantung daerah masing-masing. Itu menang tapi tidak dilakukan, Pak. Ya itu tidak dilakukan karena daerah masing tergantung kebijakan masing-masing. Ya anggap ngengke sing menguntungkan diri sendiri. Iya. Kamu Sing bisa main, sing bisa apa. Iya. Karena efisiensinya banyak dipotong. Efisiensi. Nak magahe sing man saksi sing ada. Dari rumah bisa vote langsung ya? Lah iya. Jadi subok itu saya sudah bikin anunya CPU-nya itu. Ya. Saya sudah bikin, saya pesan di Jogja dan di Bandung. Itu harganya hanya 27,5. 27. Nah, 2 juta 755. Nah, dengan persiapan waktu kan kartu juga sudah harus dibikin. Ya. Dan dengan pertimbangan kartu makanya jatuhnya 5 juta. Ini kan ada pendidikan itu kan Bapak gratiskan juga. Itu sistem yang sudah berjalan itu bagaimana? Kenapa sekarang tidak gratis? Digratiskan begini. Saya bermula dari berapa sih biaya yang diperlukan untuk operasional sekolah. Saya dapat sekian. Nah, saat itu saya menentukan bantu SD sekian. Sekian. Sudah begitu datanglah orang Jakarta. Ngomong sama saya, Pak, coba saya minta perhitungannya. Bikin perhitungannya, ngailah yo bos. Maka bosnya Jakarta kepada SD, SMP, itu kan bos dari saya. Ini Pak Ulihan Jemberana. Ulan Pak Winase itu. Ide Pak Juang nih. Nah, yo mesuang terus yo ngitung dari yang bos. Ada jadi bos SMP muni, bos SMA muni, bos SD muni. Sing telepon ngurang makasih Pak. Sing ada rumah Pak. Mungkin ngesap ya. Mungkin yang sap ada Pak. TV Jepang aja. Sap. Ya. TV Jepang sap. Nah, ya itu jadi hitungannya seperti itu sehingga SMK lebih mahal dengan kita SD. Wajar. Ya SMK lebih karena ada praktek. Iya. SD sama waktu itu masih 10.000 pada bayar, 10.000 dapat bos. Jadi hitung nanti kepala sekolah itu akan terima bos dari Jakarta. Nah itulah ditransfer dari Jakarta. Padahal kita sudah mengadakan seperti itu. Akhirnya dia 2001 saya membebaskan, 2002 keluar bos. Setahun kemudian dipakai di seluruh Jakarta, Indonesia. Sudah begitu, lagi langkah berikutnya kan ada namanya DAK SD. DAK SD itu bantuan SD. Waktu bantuan SD kan ada, karena dulu sekolah-sekolah impres. Sekolah-sekolah impres itu dia orang Jakarta tuh bikin gini. Rusak sedang, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Itu klasifikasinya, itu ada angkanya, dia ngeluarkan angka. Datang ke saya lah, dia ngirim itu. Saya bilang, Pak, ini Pak salah kalau cara ngirim ini. Fakta real, nak ngechat deh orang rusak ringan sama dengan, anggaplah rusak ringan 10 juta. Padahal nak ngechat deh. Rusak berat, rusak sedang sampai 1 juta. Akhirnya harus Pak minta datanya sendiri, minta datanya pada kita. Akhirnya kita, konsep saya tidak memakai dapat perbaikan sedang atau ini enggak pakai, udah real aja. Akhirnya saya bisa memperbaiki banyak sekolah. Jadi banyak sekolah waktu itu keramik pertama di Bali itu kita mengkeramik semua SD dengan konsep itu.
Itu dananya dari mana, Pak? Ya, itu kan dana sebenarnya dana bantuan dari pusat, tetapi waktu itu dia menyebut kualifikasinya hanya ringan, sedang, berat gitu. Itu kan tidak gitu sebenarnya. Ya fakta real berapa perbaikan. Ya, akhirnya Perbaiki aja. Udah begitu akhirnya kita udah jangan saya diatur begitu. Akhirnya saya minta Dana berapa nih? dia sudah rusak sekian. Akhirnya dia tetap mau kualifikasi sedangnya sedang bagus, kejang padahal berat. Dah dua man SD man. Jadi kan saya akhirnya dapat mengcover semua kebutuhan SD. Iya. Dari sana jadinya. Dari sana. Ya, mungkin saya adalah bupati yang pertama pernah dipanggil oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan. Karena saya tidak mau nyetor uang askesnya pegawai negeri. Nah, seru nih. Nah, jadi saya berhitung waktu itu pegawai negeri saya jumlahnya berapa itu jumlahnya sudah hitung dia potong 7%. Pegawai negeri dipotong. Kan semua potong askes. Iya. 7%. Iya. 7% hitungan saya ini 2 kali lipat dari anggaran saya ini. Daripada saya setor ke pusat, do bang ini askes ke kita. Jangan saya dikasihkan askes, saya mandiri, saya bilang gitu. Tantang Pak gitu. Iya Pak Dirjen datang ke saya. Sing bani ngomong masih ya. Akhirnya dia tetap udah kalau begitu Pak ikuti aja askes tapi penyetorannya Pak juga ikut kontrol berapa sebenarnya penghabisan untuk nego. Dia datang untuk nego itu. Coba semua bupati digituin kan lumayan berkurang gitu ya. 7% rata-rata Pak pegawai saya sekian miliar dan potong 7% kudu angon sinje sakit pegawai bede sakit. Iya. Paling stres ya Bu. Boy potong stres. Dengan kondisi ya Bapak sebelumnya kan lama nih diem nih artinya nggak kelihatan nih. Dia nggak mau ngebahas case itu dah. Dengan kondisi sekarang ini apakah bisa rencana-rencana Bapak ini berjalan di kondisi sekarang? Sangat bisa. Sama aja Pak. Sama aja tidak ada yang lain dok. Komisi biasa. Nanya sing nene gitu loh. Nah ya kita ya harus berani ngomong. Aturan tetap ada. Aturan kan banyak yang aturan dari menteri, Pak. Menteri itu kan maaf aja, menteri kadang-kadang menyimpang dari undang-undang. Contoh? Banyak. Anggaran kesehatan, coba lihat baca undang-undang harusnya 10%. Tapi tidak segitu. Tidak segitu. Mari kita lihat sekarang. Tidak seperti itu. Kemarin aja di Jemberana seharusnya kalau kita cerita 10% itu 100 miliar 110 miliar sebenarnya. Bayar PPJS hanya 67. Win kudu tuh. Iya. Hijau abo tuh. Nah. Hijau abo pipis. Nah, itu ada. Belum kita cerita sekolah juga kan sama, Pak. Sekolah harusnya 20% aja coba baca undang-undang pasal 33 untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Itu 20%. 20% dari 1 triliun 100 itu kan harusnya 210 M. Ada nggak? Apalagi sekarang SMA sudah ditarik provinsi. Iya. Yang negara nggak sampai, 100 aja nggak sampai, Pak. Berarti di antara provinsi ini, di antara kabupaten semuanya negara pendidikannya paling murah. Paling murah. Karena nilainya, apa sih ngerti, apa sih banding ngomong Bupati. Gitu ceritanya. Padahal sudah jelas nih caranya Bapak berhasil, sudah terwujud, kenyataannya juga sudah, tapi kenapa yang baik ini tidak ditiru? Nah, itu kan ada ego seorang pemimpin singnya tidak mau mengakui orang lain. Seharusnya program yang baik ini jalan aja sekarang. Pak Legowo kan? Ya, kita enggak ada masalah, enggak perlu minta Thank you. Thank you sing perlu saya. Cukup diakui aja sudah cukup. Sekarang mungkin selama ini Bapak di dalam nih ada ide baru kayak mungkin ya ada banyak Pak ide baru. Salah satu Pak spill di birokrasi Pak. Birokrasi kita banyak administrasi yang mengeluarkan
operasional yang tinggi. Print lah. Wah, banyak lah sudah. Ya, gimana? Ya, ini sebagai contoh saja. Contoh saja. Kalau saya punya konsep adalah miskin struktur kaya fungsi. Konsep saya. Jadi kecil strukturnya tidak apa-apa, tetapi fungsinya tetap tidak berubah. Beda kalau sekarang strukturnya digedein. Kene, badan kene. Padahal kain temuntuan deh. Ya, ini kita ngomong apa adanya. Sekarang contoh saja. Ada namanya Dinas Kependudukan. Oke. Dinas Kependudukan berarti administrasi kependudukan, mengatur orang penduduk, mempermanfaatkan penduduk. Kan itu aja. Kan yang kena penduduk sih ada. Jadi kalau kita lihat di mana part yang ngurus kependudukan. Satu, administrasi Dapduk fungsi penduduk. Dua, KB ini ngatur Keluarga berencana. itu. Tiga, tenaga kerja yang ngatur pemanfaatan penduduk. Catatan sipil. Part nih ngurus penduduk. Benarnya pangkas nih. Satu nih ngurus penduduk, Dinas Kependudukan. Beres dah. Beres, Bu. Tidak ada yang tidak dikerjakan, fungsinya tetap sama. Oh, jadi 3 pilar nih pangkas dah nih. Jadi tetap fungsinya sama. Fungsinya tetap ada. Fungsi pengendalian penduduk, fungsi administrasi penduduk, fungsi pemanfaatan penduduk, fungsi pencatatan penduduk. Jadi satu udah semua, apalagi tambah online, tambah ini. Gampang. Nah, itu berapa biaya operasionalnya? Ya. Mungkin ya kita bukan turun lagi, habis itu sebenarnya. Jadi biaya, berarti kan tadi cerita 4 dinas. 4 dinas, setiap dinas itu dapat Innova Sanes. Hah? Sini. Siap dinai. Harganya. Lu mau main mobil besar-besar Oh, part kan 2 miliar, 500 sih. Ya. Bawa 2M. 2M, itu baru mobilnya saja. Belum kantor. Belum bensinnya. Ya. Belum bensinnya. Sudah gitu, padahal cukup 1 kepala dinas saja kan cukup. Kabinnya disamain. Ada kabin ini, kan selesai. Pekerjaannya sama. Pola bidangnya ya. Iya, pola bidangnya itu. Coba, baik. Berapa efisiensi? Mungkin tadi saya cerita, itu baru cerita mobil, Pak. Operasionalnya. Ya. 1 kepala dinas operasionalnya sudah 10 miliar, Pak. 1 tahun. Yang part dari besi, wintlung dah 1 miliar. Untuk masyarakat atau untuk apalah. Kegainan hibah, Banjara ke Bang Hibah. Iya dah. Sebelum Pak Giring ngomong Hibah, Maluan. Maluan. Cuma saya ada sosmed zaman itu, Pak. Sing ada sosmed zaman itu, Pak. Nah, itu contoh yang bisa real kita katakan. Nah, itu baru satu saya ngorek dinas. Ada lagi namanya, mungkin Pak tidak tahu ini, Bapeda. Badan Perencanaan Daerah. Bukan itu, jadi di samping Bapeda ada Beripda, Badan Riset Daerah. Lebihan badan. Menurut Bapak itu enggak tidak perlu ada. Terus siapa yang ngerjain kalau nggak ada Bapeda sama riset? Riset satu orang bikin di bidang penelitian. Jadiin satu di sana. Jadikan di situ. Neliti masyarakat, neliti apa dan sebagainya. Jadi sing ada gayan masih bidang. Coba tanya. Nah, ada target juga nggak jelas. Oh iya. Saya kalau menjadi kepala dinas ceritanya harus targetnya jelas. Bani nggak jadi kepala dinas, jadi kepala dinas kesehatan misalnya. Kita punya target adalah angka kematian atau angka kesakitan. Bani nggak angka kesakitan turun gitu. Harus turun 10%. Namun sing turun 10% berhenti kamu. Kamu yang turun. Kamu yang turun. Ya. Ya, itu harus ada target. Namun tenang deh man pipis, Mbak, tahu nggak berapa tunjangan kepala dinas? Nggak tahu kan? Nggak tahu, belum pernah jadi kepala dinas. Nah ya ini biar dulu ini
26 juta Per bulan. bulan. Itu tunjangannya saja. Belum gajinya. Belum Belum cerita yang lagi, lain-lain, belum wah, malah. belum uang makan, uang mamin makan minum itu kan paling banyak. Anak rapat apa makan minum? Semestinya kalau saya kan bikin aturan perda misalnya. Berapa umur Bapak sekarang, Pak? 75 mau. Sudah kelihatan dari gubernur, Pak. Sudah cukup lah. Cukup. Nah, Iya. ya itu ceritanya tadi, kalau banyak sekali yang bisa belum lagi absen. Ayo kita lihat kenapa harus ada sistem birokrasi yang Terlalu ribet dah, banyak. harus ada civic center harus bikin. Kita dulu bikin civic center. Jadi kantor bupati itu satu. Jangan dinasnya di itu separuh dinas. Yeah. Civic center. Yeah. Semestinya maaf ini. Padahal kalau kita riwayat Majapahit, Pak. Yeah. Nah, coba cingain rakyat Majapahit. Itu tidak ada gini dinas macam-macam itu yang ada, Pak. Cukup satu adalah kepatihan apa namanya. Iya, ya. Dia semua efisiensi ya. Efisiensi luar biasa. Yeah. Apa udah aman zaman itu? Aman, ya Majapahit juga aman. Iya, iya, iya. Apalagi ide-ide. Ya, yang ke depan yang kemarin mungkin saya sudah pernah nantang Mas Ipat, kalau memang mau bikin kantor bupati itu one loket. One loket. Ya, satu loket, nah urusan apa aja, mencelep itu, besi. Loketnya itu besi. Urusan nak nagih proposal di itu, urusan ngesah ijazah di itu, satu, bikin one loket. Di situ baru kita distribusi dengan birokrasi, meritokrasi, jadi yang profesional, maka harus diselesaikan dengan one day service. Satu hari harus selesai. Selama ini kan ya tahu birokrasi ribet banget, Pak. Nah, nagih izin kamu panggil. Oh yang nih izin amplop, masih izin amplop kita udah izin, pakai wabak aja izin. Makanya tadi saya bilang bikin one day service harus satu hari selesai. Kepala dinas sudah dipergi. Oh, kepala dinas yang tadi pergi. Ya, memang kepala dinas harus standby. Standby. Bang sini izin rapat, mau telepon rapat. Apa rapat? Kalau itu bisa dilakukan. Jadi one loket dan one day service kayak Pronopis di hotel ya. Iya. Semua jadi satu di sana. Bisa dah kayak Pronopis di hotel. Cleaning service di itu Bang Komando juga bisa ya. Dulu saya pernah dengar berita kalau nggak salah ada gedung pemerintah dijadiin hotel gitu, Pak. Gimana dulu? Bagian dari efisiensi ya. Ada hotel sekarang aja masih banyak gedung-gedung tanah-tanah pemerintah tidak dimanfaatkan. Kalau itu bisa dimanfaatkan, jangankan itu. Kalau kita lihat ada sentra tenun, ada PLUD, PLUD itu di Jalan Ngurah Rai. Apa itu tentang itu apa? UMKM. UMKM, oke. Ya UMKM, tapi sing ada isian apa? Nah itu kan karena ada struktur, sing ada fungsi. Itu bedanya tadi saya bilang, seharusnya fungsi ada, baru kita cerita struktur. Oh, iya. Ya, Tiang ngerti sekarang. Iya. Jadi benar. Kemudian strukturnya ada, gayanya saya ada. Ya. Gayana malu pasti yang malu marah kan itu. Itu makanya miskin struktur, kaya fungsi. Fungsinya yang liu. Sekarang kebalik. Ya, kebalik lah. Kebalik seperti itu. Makanya jadi ada banyak sekali, mungkin orang P3K aja sekarang kalau kita lihat, maaf menurut pemikiran saya itu tidak baik, Pak. Karena orang Indonesia kan paling jenjang. Jadi orang P3K tidak ada jenjang loh itu P3K itu. P3K sekali diangkat terus mundur sing ada jabatan yang ada.
Kalau dia 10 tahun misalnya patuh aja sebelahnya jadi 5 tahun kan akan menjadi konflik internal. Konflik interest nanti jadi. Iya. Karena tidak ada jenjangnya dia, Tidak Pak. ada jenjangnya. Sebaiknya P3K gimana Pak? Dilanjutin apa kan? Harus dirubah tetap menjadi sistem PNS. Hanya PNS-nya harus dirubah. Tidak jenjangnya jangan terlalu banyak. Di Indonesia itu jenjangnya PNS itu 1A, 1B, 1 Makejang 4, Pang 4, 16 Pak jenjangnya. Ya kalau bisa kita jenjangnya ya maaf. Saya bukan senang sama orang Jepang. Tapi di Jepang itu hanya ada paling 6 jenjang. Udah. Udah. 1, 2, 3, 6. Jadi mulai kalau dosen jadi asisten dosen, sudah gitu dosen, sudah gitu lektor madya, udah gitu menjadi profesor. Jenjangnya segitu. Jenjangnya segitu aja. Ya, ini diniat. Pak bingung sampai jenjangnya Pak. Coba tinggalin polisi pangkat strip kati pangkat kudu tuh pangkat si kena menghitung pangkatnya. Iya takon saya ngapal. Ya, kan seperti itu kejadiannya. Itu merepotkan kita itu nanti. Ya, jadi oleh karena itu, ya itu banyak yang kita bisa cerita dan banyak yang harusnya kita bisa lakukan, gitu loh. Banyak yang bisa dilakukan, tapi semua itu kalau inti dari semua konsepnya Pak Winase itu adalah efisiensi. Semua. Miskin apa? Miskin struktural, kaya fungsi. Kata-kata hari ini. Dari ini. Nah, mungkin cerita lain ya. Ya, tapi Bapak mau ceritain, Pak. Ya, banyak semestinya kita mau cerita. Ya, mungkin Bapak sepintas napi ya. Dari inspirasi juga. Dari inspirasi. Ya, tadi saya cerita karena sekarang zamannya orang sosmed ya. Kita bagaimana pengendalian sosmed itu bisa dikendalikan dari kantor bupati. Sekarang kan tidak bisa dikendalikan. Benar itu Pak. Barbar orang sosmed itu. Barbar itu. Apa kena orang, hoak dan lain sebagainya. Tidak ada bisa kendali. Hanya nunggu laporan orang ITE. Pelanggaran IET aja baru proses. Itu pun susah dapat buktinya. Buktinya enggak apa. Itu membuat masyarakat menjadi benar-benar tambah liberal, Pak. Tambah liberal. Saya kepingin kalau misalnya nantinya itu saya kepingin Jembrana itu ada free internet. Free internet seluruh Jembrana. Jembrana. Hanya perlu pengendalian orang out in and out orang itu perlu bisa kendalikan. Ya, ngerti maksudnya. Ya. Jadi karena kan tidak semua penduduk Jembrana. Ya. Ya. Tapi kalau misalnya EKTP-nya bisa kita kendalikan dari EKTP pakai chip bisa itu. Udah ada itu gratisnya. Nah, itu udah gratisnya pakai chip. Ya. Itu bisa dilakukan. Tapi masyarakat sebenarnya gampang kan itu, tidak ada. Benar. Kembali ke niatnya yang di atas aja sekarang ini. Ya. Kan saya ngurusin rakyat Ya, karena ini Bapak sudah sebagai contoh yang baik nih. Bahkan program Bapak itu dipakai program-program nasional, Pak. Cuma tidak diakui. Mungkin kadang ngide lisensi. Ya. Gitu, Pak. Jadi banyak semestinya kita sampai cerita koperasi gitu ya. Bukan koperasi, UMKM Jembrana. Ya, UMKM Jembrana ini kan semestinya banyaknya toko modern, Alfamart, tapi Jembrana tidak bisa menikmati kan. Karena tidak ada jualan produk Jembrana di sana. Seandainya itu bisa dilakukan, tidak usah banyak, 25% dari Alfamart itu jual produk Jembrana. Sudah berapa? Bisa dihitung. Tidak usah satu aja misalnya, tadi saya cerita, karena tadi awalnya ada air itu bersih, air megumi itu adep. Untuk seluruh Jembrana. Berarti tidak ada merek lain. Tidak ada merek lain. Pelanggar tuh Pak. Sing musuh pipis sing. Telepon nggak presiden? Pak Winasa jangan dong ini. Oh iya Pak. Masuk ada merek lain. Pak Bani kan tuh. Ya kalau kita argumentasi kan harus ada.
Tidak mungkin kita ada argumentasi. Iya. Pak kebutuhan rakyat apa sih? Namun sing boleh Pak itu, tapi kalau saya memberikan kebutuhan rakyat, kenapa tidak boleh? Iya, kamu nggak boleh Pak ya. Iya. Iya. Namun perlu bawa undang-undang 45 dan undang-undang. Padahal urusan kayak ngomong undang-undang, poinnya nyasing untuk. Nyasing gitu loh. Nah kalau itu coba Pak, kalau misalnya Megumi itu bisa kita lakukan, ambil di Perancak dan ambil di beberapa wilayah, 2 gitu ya, barat timur, jadi itu menjadi storage, taruh di mana baru didistribusi. Air gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis, internet gratis, ini sudah banyak sekali nih mengurangi beban masyarakat. Pak, gila nih hal nih. Padahal sekarang anggaran untuk setiap penduduk Jemberana, dari anggaran yang ada dengan jumlah penduduk 3.660.000 Pak. Anggaran satu kepala Jemberana itu. Jadi jumlah APBD dibagi jumlah penduduk. Oh, dapatnya segitu. Dapatnya 3.660.000. Harapannya Bapak yang bakalan dirubah nih Jemberana nih ke depan ini apa, Pak? Ya, saya tidak merubah mulai secara mendasar, harus memang rubah konsep perubahan itu ya harus karena setiap ganti pemimpin, ganti kebijakan, ganti sistem, ganti orang, ganti kan kebanyakan gitu biasanya Pak. Itu mesti menjalan ya. Jadi oleh karena itu nanti bikin dulu diperdakan, entah itu perda yang saya tidak tahu bagaimana buat perda yang tidak boleh dirubah gitu. Oh, mungkin jangka panjang nih untuk program 20 tahun. 20 gitu. tahun. Harus dilakukan. nyenyak sing ngisi gumia nih Jadi untuk kepentingan masyarakat. Lokal hero aja. Ya itu. Berarti selama ini di dalam tuh bertarung sama pikiran sendiri Pak, saya gini gitu. Ya karena nya kan aja ngomong tuh pada sing ngerti. Ampura Pak, satu penjara aja bupati. Sing ngerti kan percuma Pak. Jadi kita tapi syukur kita masih cari solusi-solusi itu. Ya masih semua masih banyak solusi yang bisa kita kerjakan. Berarti Bang Ipat ini beli Ipat nih lumayan juga ngadopsi ide-idenya Bapak sebelum-sebelumnya. Ini yang dia perjuangkan juga kemarin. Dia sebenarnya kalau baca buku kalau mau pasti bisa aja sudah selesai Pak. Bukunya Bapak? Belum pernah. Saya tahu bukunya tapi belum pernah baca. Harus dibuka, harus dibaca. Pasti bisa. Ya kalau mau pasti bisa. Boleh apa namanya? Siapa namanya? Itu di meja saya ada satu buku. Ya, masih yang bawa satu Pak nggih. Ya masih terus op ya depan ya banyak sekali jambu yang berbuah di depan. Ya, senang kebun Pak? Enggak punya kebun memang apa namanya senang-senang aja. Nah ini oh itu baru itu ya. Kalau mau pasti bisa Profesor Gede Winasa. Saya minta satu Pak ya. Oh ya, memang dikasihkan satu. Ini tulisan Bapak di dalam. Oh, udah lama. Udah lama nih. Udah lama. 2006 itu tulisannya. Oh, isi tahun. Ya, saya bawa satu. Apalagi Pak? Ngorto lagi Pak. Ya, mungkin kalau saya karena begini Pak. Kita selalu berpikir Jemberana itu bukan biasa-biasa saja. Jadi kalau biasa saja pasti hasilnya juga biasa-biasa saja. Jadi kita berpikir Jemberana harus lebih dari yang lain. Jadi kalau kita cerita lebih dari yang lain, kita harus menunjukkan martabat. Martabat kita. Wajar nih antara bupati ini bersaing terhadap daerahnya, wajar Pak ya? Wajar. Oh, kita canggah dok ini wajar Pak. Itu kebanggaan kok. Benar. Kalau bupati sing lah kebanggaan daerah, oh yo ngajar ibu kan. Selama dulu Bapak pernah menjabat itu menurut Bapak nih apa program yang belum terlaksana dulu? Apa kira-kira yang belum maksimal apa kira-kira? Karena tidak pasti ada kan minusnya pasti ada ya, Pak. Ya memang terakhir kan pada kesejahteraan masyarakat. Saya waktu itu kepingin
Karena kakak miskin saya waktu itu masih 12 apa berapa ya, 12%. Oh, ada kakak miskin Pak zaman itu Pak? Iya, zaman itu kita mau habiskan gimana kakak miskin itu menjadi 4%. Oh, berarti target nih. Target itu 4%. Karena kita melihat kita tidak apa namanya. Daerah mana yang miskin Pak? Dan apa itu? Dan Gimana? itu distribusinya karena mutasi, Pak. Lebih banyak karena mutasi. Jadi mutasi penduduk yang dari Jawa masuk atau dari Karangasem masuk ke Jemberan. Ya. Oh, sorry nih Pak. Memang waktu itu tuh penduduk tuh tidak terkontrol Pak. Ya memang jangankan. Maksudnya pendatang. Oh ya, ada kan penduduk ya semestinya 1 minggu harus melapor ke Klien apa? ya ke Klien. Kita tidak mungkin bikin destinasi wisata. Kenapa Pak? Ya karena tidak destinasi Alamnya tidak mendukung. satu gimana? alam tidak mendukung, budaya masih untuk membuat secara khusus destinasi wisata itu rasanya tidak optimis kira. Saya lebih senang menjadi supporting tourism. Supporting tourism. Jadi bagaimana istilah saya, bagaimana stiknya di Denpasar itu sapinya dari negara. Stiknya Denpasar itu semua fishnya dari negara. Ikannya dari negara. Itu yang kita ingin adalah bagaimana supporting tourism. Mensupport tourism yang ada di Denpasar. Bukan kita berlomba terus ngai destinasi tidong-tidong ini kan. Ngai judi gitu itu kan kasino. Yang wajar-wajar aja. Ya, jadi oleh karena itu kita destinasi wisata di pertanian itu mungkin pertanian adalah salah satu pernah saya lakukan kita mengambil salah satu subak untuk menjadi organik. Subak Salah satu subak di Posanten sini biar tidak menggunakan pupuk. Jadi pakai organik. Jadi aturannya organik. Organik saja satu. Hasilnya gimana Pak? Hasilnya lumayan, harganya juga lumayan. Tapi karena tidak bertahan, tidak sabar itu petani juga tidak sabar. Ya petani juga tidak sabar. Tidak sabar. Nah belum lagi waktu kita mencari komoditas kan di musim galungan itu Buah. Ketan itu kan mahal di musim galungan. Saya mencoba satu wilayah nanti pada bulan biar jatuh di galungan itu biar semua ketan di situ. Maksudnya panennya. Panennya ketan. Galungan Kuningan butuh tape kan? Iya butuh tape dan tape sebagainya. ketan Dan harganya tinggi. 1,5 kali kan. Iya. Ya anggaplah sekarang kalau beras 10.000, ketan waktu itu 15.000 kan gitu ya. Nah itu untuk meningkatkan, padahal biaya tanam kan sama. Degaro ini kan hampir mungkin 20% lebih nih kelapa semua Pak. Ya tapi masih belum optimal. Belum optimal. Nggak ada pengolahan apa? Ya ada PCO kita sudah kerjakan tapi harus didukung oleh pemerintah. Bukan PCO aja. Semestinya juga ada arang kecantikan itu. Arang kecantikan? Arang kelapa yang dipakai untuk kecantikan. Oh. Ada. Oh, pengolahannya lah ya. Ada pengolahannya. Terus satu PCO, selain PCO tadi mungkin ada lagi pengolahan. Sekarang yang terjadi adalah penjualan kud aja itu tidak produktif Pak. Habis itu. Harganya tidak bisa naik berapa kali. Hanya bisa naik 5.000 harganya. Tapi busung selama ini di Denpasar bukannya dari negara juga Bukan Pak? Dari Banyuwangi sebagian. Kok bisa Pak? Kenapa? Banyuwangi lebih kompetitif harganya. Oh. Dari Gelondong, dari Patoman itu Pak. Sedangkan kebutuhan di Bali itu terhadap canang dan lain-lain setiap hari Pak. Setiap hari. Makanya tadi saya bilang Banyuwangi bisa masuk. Bukan Banyuwangi, Lampung bisa masuk Pak. Lampung? Ya Pak, belum tahu. Kalau Galungan tuh pisang Lampung masuk Pak ke sini. Karena di Bali tidak mencukupi. Tidak mencukupi, pisang Lampung masuk ke sini. Memang tidak balance semestinya Bali dengan pertanian dan ini. Tapi satu hal di sisi lain pertanian tidak bisa membuat bargaining power
harga hasil pertanian. Iya, benar. Itu yang kelemahan kita. Penyerapannya terhadap hasil tanian ini yang pemerintah itu kurang. Tidak bisa. Nah, seperti kan saya sering ngomong sama petani, sampai hari ini petani belum bisa menghargakan barangnya. Belum bisa dia buka harga. Tergantung gula aja nih. Ya, dia nanya sama yang beli, Aji kudo ke jemak kelapa saya. Kan gitu, Pak. Nenek benar aja nggak punya rasa percaya diri dia. Iya, enggak pernah coba. Rago jimone ngadap nggak mau Masih gitu ada dia. gitu. Pasti dia mau takon Ji gitu. kudu bani nyemak. Ji kudo jadi jemak kedelen saya kata. Nah, itu kan berarti bargaining powernya enggak ada. Pak beli TV tadi gitu. Kan dagang TV. Jimone. Nah, Sing lapis buung gitu. Aduh, Ya. Sedangkan ini kebutuhan pangan. Iya, Iya. Begitulah ceritanya. Jadi oleh karena itu saya ya memang kita harus ada sepanjang Sosialisasi. sosial kebijakan politik harus ada. Kebijakan politik untuk memberikan power kepada Petani. petani. Kalau tidak ada kebijakan politik tidak bisa. Jangankan itu barang. Coba daging babi kan juga sama, tidak bisa menentukan harganya sendiri. Tidak bisa Pak menentukan harga. Jimone daging babi jimone. Ini isu apa gimana Pak? Setiap gen makan galungan babi nak mati. Lebih jauh betul kau main. Nah itu di luar konteks saya. Di luar konteks tuh. Babi mati. Ya, tapi kalau mungkin ya tadi babi itu ya kita bisa menentukan harga. Sekian sekilo. Iya sekian 1 kilo. Udah. Harus kompak semua ya. Iya disitulah perannya pemerintah hadir di saat masyarakat memerlukan. Sama dengan bekocing di Pengambangan. Musim panen kucing bisa 1.000 harganya itu 1 kilo. Tidak bisa di sana pemerintah tidak bisa hadir. Hanya duduk manis saja ngalih cuk aja. Iya kan? Nggak mau ngecas sapi dia nyari cuk. Iya. Ngalih cuk aja. Seharusnya pemerintah yang menentukan. Iya. Kamu nelayan Ya, segini jualnya. Ya, kalau enggak ya kita ambil, pemerintah ngambil. Kan bisa pemerintah punya Lewat dinas mana jadinya? dinas pertanian, dinas perikanan kan bisa. Oh. Lah untuk apa dinas itu ada? Iya. Kalau tidak. Nah, jadi ditanya apa dinas perikanan kan? Menentukan harga enggak? Enggak. Ngecuin harga baru ya di TPI. Iya kan? Hanya ngecuin harga aja di TPI. Jadi pemerintah dinas yang beli nanti dinas ngatur harga baru ke pasar sekian gitu ya, maksud Bapak? Iya, itu bukan dia yang jadi semacam dana talangan buat pemerintah buat ini. Mereka hadir untuk stabilisasi harga. Sehingga harga kalau ikan itu kan ada turun naik dia. Begitu panen dia turun anjlok. Begitu tidak panen dia kan kalau misalnya bisa stok di cold storage, pemerintah punya cold storage, dia ngambil semua ini, udah. Punya gudang itu sih. Punya gudang, iya ditahan. Tim lah untuk itu. Ya. Sama dengan hasil-hasil pertanian lainnya juga. Musim manggis bisa jadi 2.000 manggis. Benar. Mungkin ada pengolahannya, dibekukan. Bagaimana caranya biar dia bisa tahan lama kan gitu ya? Iya. Pasti ada caranya. Pasti ada caranya. Nah, Sarden lah apa. Ya, kalau itu kan sarden, ya masuk cold storage aja sudah, kalau di bawah 70%, 70 derajat kan enggak mungkin ini dia. Enggak mungkin ini ya. Busuk enggak mungkin. Menggenap tawang Bapak belum. Memang Bapak petarung, memang baru keluar lagi bertarung, Pak. Nah begitu, memang harus tahu masalah. Jadi bupati harus tahu masalahnya masyarakat. Gubernur harus tahu masyarakat. Sehingga penyakit masyarakat susah. Ya. Harus tahu Pak. Gimana pun juga. Saya juga belajar dari masyarakat. Saya belajar dari masyarakat. Masyarakatlah cerita. Ada gini, saya cari solusinya.
jangan lupa, saya juga belajar dari mungkin ada 600 kunjungan kabupaten ke Jemberana waktu saya jadi bupati. Saya belajar dari mereka 600 itu. Dari mana-mana, dari Jawa, dari Bukan Jawa kali raja apa Irian dapur pakai raja itu. Raja Ampat. Raja Ampat tuh Pang 4 main. Sharing dia, Pak. Sharing dia. Nah, ini salah satu contoh misalnya tadi kita belajar dari mereka, apa masalahnya mereka, kita cari terjemahan, cari solusinya. Yang saya lucunya begini, Pak. Bapak ini banyak dapat penghargaan. Artinya hal yang sudah berhasil ini diberikan penghargaan kan seperti itu. Iya. Tapi hal yang sudah berhasil ini tidak dilanjutkan. Nah itu kembali lagi ego pimpinan. Ya. Ya. Nah, jadi saya juga hati-hati walaupun sekarang saya jadi ketua tim pemenangan. Pemenangannya siapa, Pak? Nah, pemenangan Koster Giri, Oke. pemenangan si Bang Ipat. Bang Ipat juga. Ya, tapi Panglima tempurnya Bapaknya. ya, tapi kan mesti kita juga harus berani mengatakan apa yang kira-kira bisa dilakukan. Sih ngambang, tetap janji-janji manis saja nggak bisa. Bisa nggak nanti dikerjain itu? Iya. Terus Bang Ipat Mamunyi ini, Pak. Loh, Terus bukan. kenapa? Terus Ipat kenapa? Nah, kita hanya ya kalau bisa begini, kalau bisa begini kan gitu ya. Ya artinya mohon maaf Niki mungkin otaknya itu Bapak yang jalan. Nah, dia sharing, dia maaf. Kalau Ipat kan maaf, mungkin menurut saya ada kecerdasan dia, hanya pengalaman enggak. Oh, ya. Hanya pengalaman enggak. Kecerdasan udah Bapak tahu itu ya. Ada Pengalaman aja enggak ya? Ya, pengalaman. Ya seperti saya bilang ngerakit, dia teknik mesin. Ya. Bisa ngerakit ini, apa namanya Memang tadi? senang racing, memang senang balap. Ngerakit menggumi. Yang tadi saya cerita, yang Oh dia ngerakit. bisa, Loh, Pak Ipat? dia ada ngerakit menggumi itu dari Jepang bawa ke sini. Oh. Wah, bakalan lanjut ini kalau menang, Pak. Gimana maksudnya? Kalau Bang Ipak menang, bakalan lanjut nih Baguminya. Ya saya berpikir seperti itu. Harus dilakukan karena dari sisi operasional sangat minimal. Selama ini Bapak turun ke masyarakat jadi Panglima Tempur ini gimana? Apa aspirasi mereka? Aspirasi kan selalu mudah sekarang saya mengatakan Anda kepingin seperti Pak Winase lagi. Setuju? Setuju. Pilih Bang Ipat. Karena dia yang bisa melanjutkan semua apa yang menjadi pikiran. Karena ya Kan sederhana, tidak usah banyak ngomong. Nggak usah banyak ngomong, sisanya ngorto, Nah, cando dah. banyak sisa ngodo udah begitu, udah kengken asa namun setuju itu, udah kengken caran ganti bupati kita. Ya udah sederhana. Biar tadi kan dia bilang setuju nggak seperti Pak Winase lagi, setuju. Begitu untuk bisa melaksanakannya ini kan Bang Ipat. Namun janinu bupati ini sisi dadi. Oke, Bang Ipat kan ya di samping anak sendiri, visi misi juga ini. Untuk Koster Giri ini, Bapak juga tim suksesnya. Iya, artinya- tim sukses. Kalau saya karena ada pengalaman politik yang saya tetap pakai record. Pak Koster punya pengalaman politik 2-3 kali anggota dewan, 1 kali gubernur pengalaman politiknya, dan dia menghasilkan hal politik, menghasilkan 52% PDI Perjuangan. Iya. Itu prestasi. Susah loh bisa menghasilkan itu prestasi. Itu kita harus mengakui itu. Nah, sedangkan Pak ini mensupport dengan konsep hibahnya, walaupun konsep hibah itu tidak, menurut saya Belum maksimal. kurang perfect. Kurang perfect itu Tapi karena sudah ada niat kan, Pak. ya ada niat artinya ada niat memperbaiki masyarakat. Ya, semua Bapak niki waktunya pokoknya yang senang sekali bisa ngobrol. Nah, nanti sama kalau Bapak. ada waktu silakan siapa Datang tahu lagi sini Pak, ada terinspirasi apa macamnya. Ya. Sudah pilkada yang kesini lagi kayaknya Bapak sibuk nih. Oke Pak, closing dulu. Nah, closing. Maksud yang niki untuk anak muda niki Pak, kata-kata terakhir niki untuk anak muda mungkin apa yang Bapak mau sampaikan ke anak muda? Anak Pak? muda tetap saya minta kalau menjadi masyarakat Jemberana selalu terdepan dan inovasi dari nanti. Wih, inovasi. Terus Pak. Ya. Sukses semua.